Informasi lainnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sidak kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur. Peninjauan untuk mengecek dokumen dan juga kondisi fisik barang di lapangan. Purbaya meninjau langsung proses pemeriksaan barang dengan mencocokkan dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB dengan kondisi fisik barang di lapangan. Peninjauan ini untuk memastikan proses bisnis kepabeanan berjalan sesuai dengan prosedur serta mendukung lancarnya arus logistik nasional. Setelah meninjau pelabuhan, Purbaya meninjau KBLBC kelas 2 Surabaya. Kemudian fasilitas laboratorium ini mendukung tugas dan juga fungsi Bea Cukai melalui pengujian serta identifikasi barang secara laboratoris. Bahkan sidak ini, Purbaya mengaku menemukan harga barang dokumen tidak sesuai dengan harga di marketplace. Ya, untuk periksa kontainer ada yang menarik tuh, harganya kelihatannya kemurahan. Nanti kalian akan dicek masa harga barang sebagus itu cuma $7 di marketplace 40-50 juta. Tapi ini akan dicek lagi ya. Pemirsa, warga antusias antri pemanfaatan program pemutihan sanksi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Polda Metro Jaya. Dan program ini dirasakan sangat membantu masyarakat. Sejak pagi, warga antri di loket-loket penghapusan sanksi pajak Polda Metro Jaya. Masyarakat mengaku sangat terbantu dengan program pemutihan atau penghapusan sanksi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Program pemutihan ini berlaku di seluruh Samsat wilayah DKI Jakarta dan memberikan kesempatan bagi warga wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan tanpa dikenai denda. Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di Jakarta mulai digelar pada Senin kemarin hingga tanggal 31 Desember mendatang. Harga pangan di pasaran terus naik, namun pemerintah pastikan makan bergizi gratis akan terus berjalan dan tidak terpengaruh kenaikan harga. Ratusan emak-emak berebut paket pangan murah yang digelar Pemkot Tangerang. Warga yang berasal dari sekitar Cikupa, Tangerang, Banten rela antri berjam-jam demi bisa menebus paket pangan murah. Warga pun mengeluhkan harga pangan di pasaran yang terus naik. Beli cabai, beras tiap bulan. Berapa duit? Kehabisan. Padahal butuh bawang. Berapa duit itu semuanya? Ini semua 47.000. Kalau beli di pasar dapat nggak itu? Enggak. Lebih mahal. Sementara itu pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan guna menyukseskan program makan bergizi gratis. Pemerintah meminta peternak dan petani untuk tingkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pangan nasional. Karena kan harga telur, daging ayam sudah mulai sedikit naik ya. Itu dikarenakan salah satunya dikarenakan demand dari MBK kan cukup banyak meningkat. Oleh karena itu saya koordinasi dengan kepala daerah, kemudian dengan Menteri Pertanian untuk mendorong para peternak ayam, ras dan telur ya untuk bisa memperbanyak produksi dan suplai mereka. Saat ini berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, daging ayam ras dijual berkisar Rp37.450 per kilogram. Sedangkan harga telur ayam berkisar Rp31.500 per kilogram. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Roy Suryo CS akan diperiksa polisi setelah statusnya menjadi tersangka. Apakah mungkin kasus ini akan naik ke pengadilan sementara keaslian ijazah yang ditudingkan belum dapat dibuktikan di pengadilan? Dan kita akan bahas bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo CS, Azam Khan, dan pendukung Jokowi dari Peradi Bersatu, Zefrijin Boy Kanu, dalam program Sindo Prime yang dipandu oleh rekan Yudi Handoyo berikut ini. 8, iya oke. Udah bisa didengar ya suara saya? Aman Bang, silakan. Agak delay kita ternyata. Oke, ya jadi gini. Oke.
Jadi gini, penetapan 8 tersangka itu memang agak sumir ya, atau sumir ya kalau menurut saya ya. Ya. Kenapa? Karena begini, selama ada penyidikan mulai dari klarifikasi saksi sampai sekarang kan belum ya, sampai adanya surat penetapan 8 orang tersangka itu, memang kita tidak pernah ditunjukkan ijazahnya gitu loh. Kalau saya akan memberikan satu ilusi, kalau Anda punya jam tangan Anda diambil saya, tentu Anda melaporkan bahwa saya mengambil. Pada saat penyidikan itu ditunjukkan, benar nggak yang diambil Pak Azam ini jam tangan ini? Nah, tinggal saya menjawab tidak atau iya, kan begitu. Ya. Seharusnya begitu, kan ini pidana itu pidana. Artinya mengarah pada pembuktian. Selain daripada itu, ini kan soal kepentingan umum. Ijazah itu kalau pejabat publik itu kepentingan umum. Nah, coba Anda buka Undang-Undang KIP ya, Keterbukaan Informasi Publik pasal 18 ayat 2. Pejabat negara itu pejabat publik itu jika rakyatnya yang minta, ya wajib dong diberitahu. Bukan tidak diberitahu. Dan ini kasus sebenarnya sudah mulai tahun 2022, mulai zaman Gus Nur dan Bang Bantri, ya, yang di Solo sidangnya. Tapi kan tak pernah ditunjukkan waktu itu fotokopi. Nah, kembali pada persoalan edit, ya, kita sudah pernah menyampaikan juga di beberapa stasiun televisi bahwa Pak Asep sebagai Kapolda menyampaikan 8 orang mengedit itu salah. Tidak ada yang diedit. Apa yang diedit? Justru berawal dari Sandi, PSI itu 1 April itu yang diupload kemana-mana. Dan sampai sekarang kan tetap itu. Kalau namanya diedit, ya atas ketersangkaan itu, karena kan mau diarah-arahkan ke pasal 32 dan 35 itu, soal ITE itu. Padahal itu kan hanya menunjukkan ijazah. Ijazah itulah konteksnya. Kalau memang benar itu asli, kan cukup di persoalan pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau begini ya, menurut saya orang menghasut itu kan pertama itu kan yang menggemborkan pertama itu 3 orang itu yang disebut dengan Roy, Rismon sama Difat. Kemudian dari hasil 3 itu menjadi 8. Artinya 5 itu sudah terhasut. Itu baru 5. Kemudian terjadi penghasutan di kalangan masyarakat, itu kan banyak bukti. Teriak, mereka meneriakan apa? Tangkap Jokowi, adili Jokowi. Apakah itu bukan penghasutan? Itu kan akte seriusnya sudah ada itu terbukti sebetulnya. Jadi polisi itu atau penyidik itu tidak sembrono. Penyidik itu dia punya pengalaman, dia punya teknik, dia punya strategi, dan dia sudah kumpulkan fakta dan data, bukan hanya asbun. Itu kerjanya penyidik itu dengan 130 orang saksi, kemudian 22 orang ahli dan 7 Baik. Barang bukti itu sudah membuktikan menetapkan pasal 160. Kemudian yang kedua soal manipulasi pasal 35 Ya. itu nanti dibuktikan semua di pengadilan. Jadi nggak ada gunanya kita berkuar-kuar di sini, nggak ada guna. Yang paling penting sekarang tinggal di pembuktian pengadilan nanti. Di situ baru akan terbongkar semuanya. Kalau memang dari pihak kuasa hukum Bang Roy dan teman-teman tidak setuju, kenapa tidak peradilan aja? Kan itu lebih gampang untuk membuktikan apakah sah atau tidak barang bukti atau alat bukti yang ditampilkan atau dipakai sebagai menaikkan orang jadi tersangka. Jadi sebetulnya gampang aja. Gunakanlah pembelaannya. Jadi tidak perlu berkuar di masyarakat, ngomong di media. Jadi maksudnya lebih baik pra-peradilan saja begitu, Bang Boy? Ya, kalau saya jadi pengacaranya saya langsung prapit. Kalau saya jadi pengacaranya saya langsung prapit. Saya buktikan bahwa apa yang dituduhkan itu, apa yang disangkakan itu dengan pasal-pasal